episode spesial Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema singkat saja tetap sholat walau ujian berat. Nah, kita mau lanjut nih belajar bersama dengan Ustadz Maulana. Iya, karena Isra Mi'raj gini. Iya, gimana Ustadz? Isra Mi'raj itu kalau maulid kan tanda cinta. Kalau Isra Mi'raj tanda iman. Oh, kalau maulid tanda cinta kita kepada baginda Rasul. Kalau Isra Mi'raj tanda iman kita. iman ketakwaan kita. Nah, sebelum kita belajar, tapi nih ya Ustadz Afwan, nih ada tayangan nih Ustadz yang bisa mengingatkan kita. Apa sih ini di tayangannya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kadang-kadang kalau kayak gini suka malu sendiri ya Ustadz Maulana ya. Malu. Kita kayak tangan semua kaki Allah kasih sempurna tapi malesnya luar biasa. Tapi ada saudara-saudara kita yang Allah kasih ujian yang gak gampang melakukan sholat. Wudunya aja Ustadz bayangin gimana cara wudunya aja udah. Tapi beliau tetap datang ke masjid itu, Masya Allah tabarakallah. Nah, benar gak sih Ustadz Maulana sebenarnya baginda Rasul itu ketika melakukan Isra Mi'raj, beliau itu sedang mengambil salah satu obat hidup terbaik yang dibutuhkan oleh umatnya. Sampai saat ini bahkan kalau kita merasa sedih atau terluka, kehilangan gitu ya, itu tuh kita bisa punya obat ini. Apa sih itu Ustadz? Mohon tausiahnya. Jamaah. Yeay. Makasih banyak Cah yang luar biasa. Dan Habib Isa dan Ustazah, Masya Allah. Mohon maaf tanpa menggurui. Obat yang dalam hal ini Nabi terima dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah sholat. Apa Bu? Ingat ya, ingat kepada Allah terbaik adalah salat. Kedekatan kita kepada Allah yang terbaik adalah salat. Yang membuat kita tenang adalah salat. Dialog antara hamba dengan Tuhannya lewat salat. Kalau mau kita berdialog sama Allah, berdialoglah lewat salat. Makanya surah-surah yang kita ambil itu ketika sholat sebaiknya surah-surah yang ada kaitannya sama kita. Ya, kalau saya itu mau perjalanan pasti bawa surah 2 ayat terakhir surah Taubah. Kemudian ambil Al-Quraish karena saya mau dalam perjalanan supaya perjalanan saya aman. Ya, lihat dulu. Mohon maaf. Jadi satu, sholat itu bentuk kedekatan kita sama Allah. Sholat itu sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya. Pondasinya syahadat, sholatnya tiang, dindingnya zakat, pagarnya puasa, atapnya haji. Jadi kalau berbicara masalah sholat, kita yang butuh sholat. Bentuk kedekatan, bentuk ketenangan. Tenang gak kalau sholat? Tenang. Makanya kita tenang. Kualitaskan sholatnya, kuantitaskan sholat sunnahnya. Yang dikualitaskan sholat fardu, yang kuantitasnya adalah sholat sunnah yang ditambah. Perbanyak sholat, bukan sholat wajibnya diperbanyak, sholat sunnahnya. Dan yang ketiga, sholat itu doa. Coba ibu praktek ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa salam Bu? 2. Berarti salam ke kanan, salam ke kiri. Salam memang ada berapa sih? 2. Ya. Salam pembuka, salam penutup. Jadi sebaiknya salam yang di kanan dalam hati kita. Mulut kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi, selamat datang wahai sholat berikutnya. Nah yang di kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, saya tutup salatku yang sekarang. Jadi kalau kita salat duhur, kita begini, Assalamualaikum warahmatullahi, selamat datang wahai salat asar. Assalamualaikum warahmatullahi, saya tutup salat duhurku. Jadi salat itu tidak berhenti. Karena mendirikan salat. Coba praktis semua, angkat. Angkat. Ya, kalau sudah salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kan Bu? Yang di rumah, kan gini. Gini kan, ayo. Simpan di sini, tahan. Astaghfirullah. Al-azim. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Dahinya simpan. Ya Allah. Ya Allah. Hilangkan susahku. Hilangkan susahku. Dan dukaku. dukaku. Jadi obat ya. Obat susah, obat duka. Susahnya di mana Bu? Di kepala. Dukanya di mana? Di hati. Sakitnya tuh? Di sini. Subhanallah. Jazakallah khair. Ustadz Maulana kasih tepuk tangan dong Bu. Terjawab ya, itu menjadi obat buat kita. Sholat itu menjadi penghilang duka dan luka kita insya Allah. Nah sekarang kita kasih kesempatan dulu deh buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau nanya? Ayo semangat Bu. Oke
yang dekat sama saya dulu deh sebelah sini ya. Silahkan Ibu, silahkan. Ibu siapa namanya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Op Sophia dari Majelis Talim Al-Pasipa, Padarincang, Serang, Banten. Oke, Ibu Sofia mau nanya apa? Assalamualaikum Habisa. Waalaikumsalam. silakan, Siap, Habib Isa. izin, mohon izin. Mohon maaf saya mau tanya, Ya. ada istilah tuh sholat, walaupun masih berbuat maksiat kita harus tetap sholat. Sholat tuh walaupun gerakan dan bacaan kita harus tetap sholat. Walaupun gerakan bacaannya Bu, gimana maksudnya? Harus tetap sholat walaupun gerakan dan bacaan sholat kita itu masih belum sempurna. Oh gitu. baik, terus? Walaupun gerakan dan bacaan sholat itu belum sempurna, apakah boleh sholat? Nah kalau udah gitu, apakah sholat kita itu masih pahalanya itu diterima apa enggak gitu? Iya. Karena ngerasa kok kayaknya nih bacaan belum sempurna, Iya. sholat juga kayak belum terlalu rapi gitu ya. gitu. Baik, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan kembali ke tempat duduk Ibu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Biar ibunya nggak grogi nih. Silakan Insya Habib Allah. Isa. Terima kasih Ibu yang bertanya. Walaupun kita berada dalam maksiat, walaupun kita berlumur dengan dosa, walaupun kesalahan kita bertumpuk, justru saat itulah kita lebih wajib, lebih harus untuk sholat. Karena kata Ustaz Syam tadi membacakan ayat di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengajak kita, memanggil kita. Kalau kamu mau berhenti dari maksiatmu, maksiat yang membuat kamu merasa terhina, maksiat yang membuat kamu jauh dari Allah, maksiat yang menjauhkan kamu dari rahmat dan kasih sayang Allah, maksiat yang membuat rezekimu terhambat. Kalau kamu mau meminta tolong terhadap semua itu, wasta'inu, minta tolong sini kepada Allah Subhanahu wa taala bisabari Wassalam. dengan sabar, dengan daya tahan kita dalam menghadapi masalah itu, daya tahan kita untuk bertahan, berjanji kepada Allah tidak melakukan kemaksiatan yang sama, dan dengan mengucapkan, mengikrarkan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat, karena salat adalah sarana penghubung kita, sarana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong sama Allah lewat salat kita, dan fadilah dari salat itu, innas salata tanha. Oh, sesungguhnya salat itu akan mencegah kita kepada kemaksiatan dan kemungkaran ke depannya setelah kita bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti daripada setiap sujud kita adalah talabul maghfirah. Inti dari sujud, makna dari sujud adalah menghinakan diri kita. Wajah yang kita make up ini, yang ibu-ibu skincare tiap bulan, ya, yang ibu-ibu dempul tiap mau ketemu orang, lipstick yang kita gincu biar merah, biar indah dipandang orang. Ketika kita sholat, kita tundukkan, kita taruh di atas tanah, kita hinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita melakukan seperti itu? Karena kita menghinakan diri di hadapan pemilik alam semesta agar dosa dan kemaksiatan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menjaga sholat kita meskipun dalam kemaksiatan, insya Allah sholat menjadi sarana pembersihan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas gimana kalau sholat kita belum sempurna? Pembelajaran tetap harus dilakukan. Thalabul ilmi merupakan kewajiban untuk kita. Sambil kita belajar, sambil kita menyempurnakan sholat kita. Nanti ketika kita menghadapi kesulitan dalam pembelajaran, ketika kita menghadapi tantangan di dalam pembelajaran, tantangan dan kesulitan di dalam sholat itu menjadi pengganda pahala kita, pengganda pahala ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi intinya adalah gimana caranya, ya kalau belum sholatnya sempurna, tetap sholat nggak apa-apa, tapi diiringi dengan belajar. Ya. Bukan berarti menyerah gitu aja. Betul. Aku bacaannya nggak itu, tapi nggak apa-apa lah, yang penting Allah terima. Enggak. Ya Allah sih terima insya Allah. Cuman ya kita usaha juga benerin bacaannya, benerin sholatnya, cari guru gitu ya. Dan kadang kita merasa nggak pantas sama kemaksiatan kita untuk sholat. Padahal harusnya nggak Tapi apa-apa. itulah tujuan iblis, bukan menunjukkan kita untuk berbuat dosa. Tujuan iblis menghalangi kita untuk mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Nauzubillah min dzalik, naudzubillah. Jazakallah khair. Terima kasih Habib. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu.
Tadi Habib juga ingetin yang muka nih yang udah di make up tetap sholat gitu. Dan hati-hati nih buat perempuan yang suka pakai make up. Kalau make upnya waterproof inget hapus dulu baru wudhu. Kalau nggak nanti wudhunya takut nggak sah. Bukan begitu Ustadz Syam? Bukan takut nggak sah, emang nggak sah. Oh iya, emang nggak sah. Karena Jadi kalau nggak yang tembus ke dalam. Iya betul, yang maskara waterproof hapus, lipstick hapus yang waterproof. Nah Ustadz Syam bener gak sih katanya ya sebelum baginda Rasul Mi'raj ke langit, Nabi tuh sholat dulu bahkan menjadi imam dari Nabi terdahulu. Bukannya Nabi terdahulu itu udah wafat ya, terus gimana caranya baginda Rasul jadi imam bagi para Nabi terdahulu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah tuh bisa menghidupkan, bisa mematikan. Jadi yang mati hidup kembali gampang sekali sama Allah. Yang mati hidup kembali, yang hidup mati itu gampang sekali sama Allah. Jadi gak usah mikirin itunya, yang dipikirin adalah bagaimana catatannya tetap terjaga dan istiqomah sampai husnul khotimah. Karena kita bahasnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah episode spesial Isra Mi'raj Nabi Muhammad dalam tema singkat saja tetap sholat walau ujian kita berat. Jamaah! Yeah. Oh jamaah! Iya. Alhamdulillah.